Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak? Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa untuk selalu mengingatkan terkait mengenai protokol kesehatan dimanapun berada, seperti selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang baiat Aqabah kedua. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menerangkan waktu terjadinya baiat Aqabah kedua, menyebutkan jumlah peserta yang ikut dalam baiat Aqabah kedua, dan menjelaskan tanggapan kaum kafir terhadap adanya baiat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat Aqabah kedua. Pada musim haji tahun 13 kenabian, datang ke Makkah lebih dari 70 kaum muslimin dari Yasrib untuk menunaikan ibadah haji. Mereka datang bersama kaum mereka yang masih musyrik. Tak kala mereka tiba di Makkah, terjadilah komunikasi secara rahasia antara mereka dengan Rasulullah. Dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk bertemu kembali bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Dalam pertemuan di Aqabah, Rasulullah ditemani Abbas bin Abdul Muttalib yang pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Pertemuan tersebut diadakan sangat rahasia. Al-Abbas paman Nabi mulai berbicara kepada mereka menjelaskan akibat-akibat yang harus ditanggung dari baiat ini. Mereka pun telah bertekad untuk membela Nabi. Mereka membaiat beliau atas Islam dan menolong Islam. Kemudian penduduk Yasrib ini dinamakan kaum Ansor. Karena mereka menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baiat ini dikenal dengan baiat Aqabah kedua. Isi butir-butir baiat yang kedua yaitu mendengar dan taat dalam segala kondisi, berinfak di dalam masa sulit maupun mudah, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, senantiasa tegak di jalan Allah tanpa memedulikan celaan orang, membela dan melindungi Nabi, sebagaimana mereka melindungi istri-istri dan anak-anak mereka. Tanggapan kaum Quraisy. Berita tentang terjadinya baiat akhirnya terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Rombongan pemimpin Quraisy berangkat menuju perkemahan penduduk Yasrib di Mina untuk memprotes keras adanya baiat tersebut. Akan tetapi, orang-orang musyrik Yasrib tidak mengetahui tentang adanya baiat karena memang dilaksanakan secara rahasia. Mereka menjawab, "Tidak terjadi sesuatu dan kami tidak mengetahui." Adapun orang-orang muslim satu sama lain saling memandang dan tutup mulut. Walaupun demikian, mereka terus mencari berita tersebut hingga mereka yakin bahwa memang telah terjadi baiat terhadap Rasulullah. Berita tersebut diketahui setelah para jamaah haji pulang ke negeri mereka. Pasukan Quraisy bergegas mengejar orang-orang Yasrib, tetapi sudah terlambat. Mereka hanya berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah. Lalu ia dibawa ke Makkah dalam keadaan kedua tangan diikat ke leher dengan tali kekang, diseret serta dipukul. Akhirnya ia dibebaskan oleh Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb karena saat pernah memberikan perlindungan kepada kafilah rombongan dagang mereka saat melintasi Yasrib. Akhirnya, ia dibebaskan oleh Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb karena saat pernah memberikan perlindungan kepada kafilah rombongan dagang
mereka saat melintasi Yasrib.